Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Albi Yasin dengan NIM 12-12-04-15004 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas B semester 2 akan membuat video sebagai salah satu syarat untuk mengikuti UAS Hukum Adat dengan dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHI MH. Soal pertama, jelaskan sistem kekerabatan, perkawinan, kewarisan, dan penyelesaian permasalahan dari masyarakat hukum adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak. Jelaskan satu persatu. Pertama, suku Minang. Suku ini menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menarik garis keturunan dari garis ibu. Kemudian sistem perkawinan suku Minangkabau bersifat eksogami, yang artinya perkawinan harus keluar suku, yang tidak dibolehkan orang yang sesuku saling kawin-mengawini. Contohnya, laki-laki yang bersuku Tanjung tidak dibenarkan menikahi perempuan dari suku Tanjung. Tetapi ada juga yang beranggapan bahwa sistem perkawinan masyarakat Minangkabau adalah endogami, dikarenakan perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau ialah perkawinan antara awak sama awak atau pulang kabako. Yang menurut alam pikiran mereka, perkawinan paling ideal itu ialah perkawinan antara keluarga dekat seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Kemudian, dalam bidang pewarisan, suku Minangkabau membagi jenis harta menjadi dua, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi ini contohnya ialah ulayat, dan harta pusaka rendah contohnya penghasilan suami istri yang bekerja. Dalam harta pusaka tinggi, masyarakat Minangkabau menggunakan sistem kolektif dalam pembagian warisannya. Sedangkan dalam harta pusaka rendah, menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian warisnya. Dalam penyelesaian masalah, suku Minangkabau memiliki sebuah lembaga adat yang bernama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAAM, yang berguna sebagai tempat penyelesaian sengketa ataupun permasalahan jika ada sangkut pautnya tentang adat Minangkabau. Kemudian, suku Melayu. Suku ini menganut sistem kekerabatan parental, yang berarti mengikuti garis keturunan ayah maupun garis keturunan ibu. Dalam sistem perkawinannya, adat Melayu menggunakan sistem eleuterogami, yang berarti bebas melakukan perkawinan, baik itu dengan sesama suku maupun dari luar suku Melayu. Contohnya, boleh dengan Melayu ataupun Melayu dengan Jawa. Kemudian, dalam pembagian warisnya, masyarakat adat Melayu menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisnya. Kemudian, dalam penyelesaian masalah, suku Melayu memiliki lembaga adat yang bernama LAM atau Lembaga Adat Melayu sebagai tempat penyelesaian sengketa ataupun permasalahan tentang adat Melayu. Kemudian, yang ketiga yaitu suku Jawa, yang sistem kekerabatannya menggunakan sistem parental, yang berarti mengikuti garis keturunan ayah maupun garis keturunan ibu. Dalam sistem perkawinannya, masyarakat hukum adat Jawa menggunakan sistem eleuterogami, yang berarti bebas menikah dengan sesama suku Jawa maupun di luar suku Jawa. Contohnya antara Jawa dengan Melayu ataupun Jawa dengan Sunda. Kemudian, dalam bidang pewarisan, pada masyarakat hukum adat Jawa, semua anak mendapatkan hak mewaris dengan pembagian yang sama. Tetapi ada juga yang menganut asas sepikul segendongan, yang artinya anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian. Hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak dalam hukum Islam. Kemudian dalam penyelesaian masalah, masyarakat adat Jawa menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah, dengan mengundang orang-orang yang dituakan di dalam daerah tersebut dan dianggap bisa menyelesaikan masalah yang sedang diselesaikan. Kemudian, suku Batak. Suku ini menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang berarti menarik garis keturunan dari pihak ayah. Dalam sistem perkawinannya menggunakan sistem eksogami, yang berarti harus menikah dengan orang yang di luar dari suku Batak itu. Contohnya, seorang laki-laki yang bermarga Nasution tidak dibenarkan dalam adat mereka menikah dengan perempuan yang juga bermarga Nasution dan harus di luar marga itu. Kemudian, sistem pewarisan masyarakat adat Batak menggunakan sistem mayorat, di mana laki-laki lebih banyak, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua atau suaminya. Dengan kata lain, pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Dalam penyelesaian masalah, suku adat Batak terdapat lembaga adat yang bernama Dalihan Natolu dengan menggunakan sistem musyawarah atau disebut juga dengan maharta, yang dimana akan dipimpin oleh ketua adat maupun orang yang dianggap bisa menyelesaikan masalah tersebut. Soal nomor 2,
Jelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan perkawinan dari masyarakat adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak, beserta filosofi dari tahapan tersebut. Pertama, suku Minang. Tahapan pertama yaitu maresek, yaitu pihak keluarga perempuan akan mendatangi pihak keluarga laki-laki. Yang kedua, manimang dan batimbang tando. Tahapan ini dilakukan oleh pihak keluarga perempuan untuk meminang calon laki-laki. Kemudian yang ketiga, mahanta siriah. Kedua mempelai meminta izin kepada keluarga dengan tujuan untuk memohon doa dan memberitahukan rencana pernikahannya. Kemudian yang keempat, babako babaki, yaitu meminta nasihat rumah tangga kepada yang dituakan di dalam keluarga mereka. Kemudian yang kelima, malamba inai. Tradisi ini memiliki makna sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu para sesepuh keluarga mempelai perempuan. Yang keenam, menjapui marapulai, yaitu penjemputan pengantin laki-laki oleh pihak perempuan. Yang ketujuh, penyambutan di rumah anak daro, yang berarti penyambutan pihak laki-laki di tempat pihak perempuan, dan baru dilakukan prosesi akad nikah. Kemudian suku Melayu, tahapan pertama yaitu merisi, yang berarti penyelidikan terhadap calon mempelai perempuan dari pihak keluarga calon laki-laki, apakah untuk tujuan apakah layak gadis tersebut menjadi menantu mereka atau tidak. Kemudian yang kedua, merasi, yaitu meramalkan keserasian antara pasangan yang akan dijodohkan dengan tujuan untuk memastikan pasangan tersebut cocok atau tidak. Yang ketiga, meminang, yaitu pihak keluarga laki-laki membicarakan untuk menentukan waktu peminangan. Keempat, mengantar tanda. Setelah peminangan disetujui pihak perempuan, selanjutnya mengantar tanda yang dilakukan di hari keempat atau kelima dari peminangan. Yang kelima yaitu mengantar belanja, yaitu pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan, kemudian mengantar belanja untuk keperluan pernikahan. Yang keenam, mengajak dan menjemput, yaitu diadakannya musyawarah kedua belah pihak untuk melaksanakan kegiatan dalam majelis nikah kawin. Yang ketujuh, menggantung-gantung, yaitu prosesi dekorasi ataupun penghiasan rumah pihak perempuan. Kemudian yang kedelapan, berandam, tujuannya untuk membersihkan sang calon pengantin dari kotoran dunia sehingga hatinya menjadi suci. Yang kesembilan, limau manis, limau tawar, dengan tujuan agar calon pengantin memiliki keturunan yang tampan atau cantik. Dan rezeki calon pengantin tersebut mengalir terus bagaikan air sungai. Yang ke-10, berinai. Upacara ini dilakukan dengan tujuan untuk menolak bala dan melindungi pengantin dari mara bahaya, serta meningkatkan aura cahaya pada pengantin wanita dan memunculkan wibawa pada pengantin pria. Selanjutnya suku Jawa, tahapan pertama yaitu serah-serahan adalah keluarga laki-laki mendatangi rumah pihak perempuan dengan tujuan melamar putri keluarga tersebut untuk menjadi istri putra mereka. Kemudian yang kedua, prosesi siraman. Ritual ini bertujuan untuk membersihkan jiwa pengantin dan dilaksanakan sehari atau 2 hari sebelum akad pernikahan di rumah pihak perempuan. Yang ketiga, paes atau ngerik, ialah mengerik atau menghilangkan rambut-rambut halus di wajah calon mempelai perempuan agar nampak bersih dan wajahnya jadi bercahaya. Yang keempat, dodol dawet. Prosesi ini melambangkan agar dalam upacara pernikahan akan banyak dikunjungi tamu saat acara itu dilangsungkan. Yang kelima, midodareni. Upacara ini dilangsungkan pada malam hari setelah prosesi siraman, yang bertujuan menjadikan sang mempelai perempuan secantik Dewi Widodari. Yang keenam, upacara panggih. Prosesi ini dilakukan dengan datangnya calon mempelai pria dan rombongan ke kediaman calon mempelai perempuan dan berhenti di depan pintu masuk rumah. Kemudian yang ketujuh, upacara balangan suruh, yang berarti kedua mempelai akan saling melempari ikatan daun sirih yang diisi kapur sirih dan diikat benang. Menurut kepercayaan kuno, daun sirih punya daya untuk mengusir roh jahat dalam diri masing-masing calon mempelai. Selanjutnya suku Batak, prosesi yang pertama yaitu mengarit. Persiapan pernikahan dalam tahap ini adalah memilih gadis yang akan dijadikan istri yang sesuai dengan kriteria laki-laki atau keluarganya. Yang kedua, mangalehon tanda. Mangalehon tanda maknanya memberi tanda apabila laki-laki telah menemukan perempuan sebagai calon istrinya.
Kemudian keduanya saling memberikan tanda. Yang ketiga yaitu marhusi, yang artinya mendiskusikan tentang mas kawin yang tidak boleh diketahui secara umum karena dikhawatirkan akan terjadi kegagalan dari acara ini. Prosesi yang keempat, martumpol. Martumpol bagi orang Batak Toba biasa juga disebut dengan pertunangan. Tetapi secara umum martumpol merupakan acara kedua pengantin di hadapan pengurus jemaat gereja yang diikat dalam janji untuk melaksanakan pernikahan. Yang kelima, maharta sinamot, yang disebut juga sebagai perkenalan resmi kedua belah pihak keluarga. Yang keenam, martonggo raja, adalah acara untuk mengumpulkan semua anggota keluarga untuk membahas perkawinan. Kemudian yang ketujuh, manjalo pasu-pasu parbagason, yang berarti pemberkatan pernikahan kedua pengantin yang dilaksanakan di gereja oleh pendeta. Dan setelah selesai, maka kedua pengantin telah sah menjadi suami istri menurut gereja. Kemudian yang ke-8, marunjuk atau alaon unjuk, yaitu penyampaian doa-doa sembari ditandakan dengan pemberian ulos. Yang ke-9, dialap jual, artinya acara dilakukan di rumah pihak perempuan setelah pemberkatan di gereja. Yang ke-10, ditaron jual, yaitu pesta pernikahan diselenggarakan di rumah laki-laki. Maka pengantin perempuan boleh pulang ke tempat orang tuanya untuk diantar lagi oleh para namborunya. Yang ke-11 yaitu paula une. Pada acara ini disebut juga sebagai acara untuk berkunjung antara kedua belah pihak keluarga. Yang ke-11 yaitu manjae, yaitu beberapa lama pengantin laki-laki dan perempuan menjalani hidup rumah tangga, maka ia akan dipajai atau dipisah rumah dan mata pencaharian. Biasanya anak paling bungsu mewarisi rumah orang tuanya. Kemudian yang terakhir, 13, meningkir tanda, yaitu mengunjungi pengantin di rumah laki-laki. Soal nomor 3, cari artikel jurnal yang menjelaskan tentang keberfungsian lembaga adat di masyarakat adat Minang dan Batak atau Melayu dan Batak. Kemudian dibaca secara mandiri dan jelas dalam video dengan menyebutkan judul, penulis, nama jurnal, lembaga yang menerbitkan, dan volume berapa. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat adat Minang dan Batak. Yaitu pertama adat Minang, judul jurnalnya yaitu Kewenangan Kerapatan Adat Nagari atau KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok berdasarkan Perda Sumatera Barat tahun 2008. Dalam jurnal ini, penulisnya adalah Feli Farhana Azra, Sri Wahyu Ananingsi, dan Triyono dari program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penerbitnya yaitu Diponegoro Law Journal, volume 6, nomor 2 tahun 2017. Secara umum, jurnal ini membahas tentang kewenangan kerapatan adat nagari atau KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau dan cara penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui kerapatan adat nagari atau KAN. Hal yang dapat dipahami dari jurnal ini bahwa kewenangan KAN Koto Baru Kabupaten Solok adalah sebagai penengah atas setiap sengketa-sengketa tanah ulayat yang ada berdasarkan Perda Sumatera Barat nomor 6 tahun 2008 tentang sengketa-sengketa yang terkait atas kesatuan masyarakat hukum adat khususnya di Nagari Koto Baru. Kemudian, penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Baru adalah melalui jalur non-litigasi, yaitu penyelesaian yang dilakukan di kerapatan adat nagari. Tata cara penyelesaian sengketa tanah ulayatnya yaitu dilakukan secara berjanjang naik, batanggo turun, mulai dari tingkat niniak mama, suku, kemudian kerapatan adat nagari sebagai yang tertinggi di tingkat adat. Kemudian yang kedua yaitu suku Batak. Judul jurnalnya yaitu Kearifan Lokal Dalihat Natolu sebagai bingkai 3 pilar pembangunan berkelanjutan kawasan Danau Toba, dengan penulisnya yaitu Devri Elia Simatupang dan penerbitnya yaitu Balai Arkeologi Medan, Jurnal Kebudayaan volume 12 nomor 2 Desember 2017. Secara umum jurnal ini membahas tentang kearifan lokal Dalihan Natolu yang dikaitkan dengan pembangunan kawasan Danau Toba. Hal yang dapat diambil dari jurnal ini adalah Dalihan Natolu sebagai lembaga adat menjadi kerangka jaringan sosial yang menyadarkan warga sekitar Danau Toba bahwa mereka memiliki keluarga besar yang terajut jalinan
kawin-mawin. Kemudian, koordinasi peran tanggung jawab antara stakeholder pemerintah daerah dengan sekitar masyarakat Danau Toba dengan Dalihan Natolu sangat perlu jelas dengan pihak pemerintah pusat. Dengan mengedepankan nilai-nilai positif kearifan lokal, Dalihan Natolu yang akan diyakini menghasilkan hubungan kerjasama yang baik dalam kaitannya terhadap pembangunan dan ekonomi di kawasan Danau Toba tersebut. Sasaran itu dapat tercapai melalui pengelolaan dan pengusahaan yang benar dan terkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata atau wisata hijau green tourism. Baik, itu yang bisa saya jawab dan saya jabarkan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan bila ada kekurangan mohon masukannya untuk sebagai wawasan saya ke depannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.